Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Fujati. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Bawang, Banjarnegara. Pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Dari pembahasan mengenai masuknya Islam ke Indonesia, bisa dipahami bahwa masuknya Islam ke Indonesia terjadi secara periodik, bukan secara sekaligus. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, serta media yang dipergunakan sebagai sarana dakwah oleh para mubalik dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Strategi dakwah Islam di Indonesia itu melalui 6 jalur. Untuk yang pertama adalah melalui jalur perdagangan. Yang kedua, melalui jalur pernikahan. Yang ketiga, melalui jalur pendidikan. Yang keempat, melalui jalur kesenian. Yang kelima, melalui jalur tasawuf. Yang terakhir adalah melalui jalur politik. Jalur yang pertama adalah melalui jalur perdagangan. Strategi dakwah Islam di Indonesia yang pertama adalah melalui jalur perdagangan. Pada tahap ini, saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Hal itu dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi. Aktivitas perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Arab, Persia, India, Cina, dan sebagainya. Mereka turut ambil bagian dalam perdagangan di negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Strategi dakwah Islam di Indonesia yang kedua adalah melalui jalur perkawinan. Dari aspek ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Hanya saja, ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Strategi dakwah Islam di Indonesia yang ketiga, yakni melalui jalur pendidikan. Proses Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui media pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah, para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Strategi dakwah di Indonesia yang keempat, yakni tasawuf. Jalur lain yang tidak kalah pentingnya dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah tasawuf. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Strategi dakwah Islam di Indonesia yang kelima yaitu melalui kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah minta upah materi dalam setiap pertunjukan yang dilakukannya. Sunan Kalijaga hanya meminta kepada para penonton untuk mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Strategi dakwah Islam yang terakhir yakni melalui jalur politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik di Sumatera, Jawa, maupun Indonesia bagian timur. Demikian video pembelajaran mengenai strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia.
Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.